Tanggal 26 kita akan lakukan penertiban. Konten pencitraan tapi berbasis kinerja nyata itu perlu. Khususnya dalam kasus ini ada beberapa tanah negara yang kemudian diklaim jumlahnya tidak kecil, ada yang 1,4 hektar, ada yang 3 hektar. Lah kok enak banget gitu ya. Ya, Teluk Pucung itu memang sudah hampir miris ini. Karena hari ini kita kekurangan alat. Ya, sementara itu potensinya juga banjir. Jadi memang ada beberapa lahan. Kamu bisa nggak masukin itu? Kira-kira yang ini udah selesai belum? Sudah selesai ya? Jadi yang hari ini kan yang kita diharapkan oleh PJT terkait dengan beberapa pembebasan lahan. Jadi nanti kita akan tindak lanjuti. Termasuk ya kalau yang di Unispa itu punya PJT juga kan? Nah, punya PJT juga kan? Suratnya juga udah keluar kan? Tanggal 26 kita akan lakukan penertiban. Yang Sudirman juga nanti. Nah, makanya justru ini coba kamu lihat setanya kita. Nah, ada beberapa yang memang termonitor ini masih menjadi di bawah penguasaan PJT, yaitu Jalan Sudirman. Nah, itu kalau memungkinkan, kalau memungkinkan kita juga minta surat, nanti coba ditertibkan untuk agar kita amankan dan kita optimalkan. Kalau di situ kita nanti buat taman, pedestrian, itu kan juga bagus Pak. Jadi karena kami kan juga memang sedang berupaya menambah ruang terbuka hijau daripada kemudian itu nanti dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang tuh sudah mulai nih muncul bangunan-bangunan riak-riak kecil, minimal ada pagar dulu, walaupun mereka tidak membangun, tapi mereka memanfaatkan sebagai tempat parkir. Ada juga memang yang ada terbangun. Nah, oleh karena itu kami berharap yang seperti ini bisa kita manfaatkan. Kemudian lihat di depan balkon, di depan pakuan. Kita akan buat pedestrian dan juga pelebaran terkait dengan jalan yang ada. Nah, kalau yang ini kita sudah ada anggaran ini. Di APBD kita sudah ada anggaran 5 miliar ya? 5 ya? Nah, kalau yang Sudirman, kalau memang ada pernyataan hari ini bisa kita manfaatkan, saya akan masukkan, mungkin saya paksakan di ABT atau tidak minimal mungkin di Murni. Sehingga nanti akan terlihat lah ya kota ini lebih tertata lagi. Nah, jadi saya kira itu tadi apa yang disampaikan oleh Sekretaris BMSDA bahwa ada lahan-lahan yang kemudian hari ini secara prinsip tidak dimanfaatkan oleh BJT, itu akan kami manfaatkan untuk masyarakat Kota Bekasi. Saya kira itu. Dan yang selanjutnya adalah juga terkait dengan saluran-saluran irigasi yang hari ini menjadi tugasnya, harusnya kan tugasnya PJT juga. Ya, tapi karena kemudian ya kami menyadari betul kemampuan sumber daya manusia dan sebagainya. Kayak kemarin saya dengan Bu Dika, bisa nggak kita dibantuin alatnya aja? Jadi kalau memang pengadaan alat oleh Bapak mungkin bisa dihibahkan ke kita nanti kita akan kerjakan semua nih. Karena hari ini kita kekurangan alat. Ya, sementara itu potensinya juga banjir. Ya, hari ini saya masuk ke Instagram saya nih, ya dari Marga Mulia ya, Teluk Pucung itu memang sudah hampir miris ini. Ya. Pendangkalannya, nah ini nih, masuk ke Instagram. Coba, ini antara sedimentasi dengan tingginya sungai yang ada sudah memper. Sementara kami sedang kerja di Bekasi Timur. Nah, ini posisinya ada di Bekasi Utara. Demikian juga yang di Medan Satria. Gitu. Karena ini kan memang saluran-saluran yang memang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Nah, mungkin kalau kita diamkan, ya mereka pasti akan terjadi sedimentasi dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, kami pun juga secara bertahap dengan anggaran yang kita miliki, sudah kita sipil nih, seperti yang ke jalan Igusti Ngurah Rai, ke jalan ke Pangeran Jayakarta dan lain sebagainya. Tapi kan tentu sedimentasi tetap harus dikeruk. Nah, oleh karena itu
Kami berharap kalau memungkinkan ya, dari PJT memberikan bantuan ke kita dalam bentuk pengadaan alat berat ya. Yang long arm apa yang pendekan? Yang long arm. Long arm. Oh, pinjamkan. Ya, boleh kalau gitu. Kasih juga boleh gitu ya. Jadi ini udah ada, ya, jadi karena ini sudah masih musim penghujan, ya, jadi banjir lokal kita ini relatif lebih banyak karena memang sedimentasi dari saluran-saluran pengairan yang memang dulunya untuk mengairi sawah. Nah, hal ini memang akhirnya agak berubah fungsi menjadi saluran pembuang gitu ya. Walaupun di beberapa lokasi tetap menjadi air baku buat PDAM kita. Nah, oleh karena itu nanti mungkin kolaborasi juga dengan PDAM, dengan PJT, ya kita berbagi lah. Ya, saya tidak pernah mau menyalahkan dan siapa yang bertanggung jawab, tapi saya selalu mencari solusi. Yuk kita kerja bareng, gotong royong, ya kita bahu membahu lah. Tentu dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Terkait mana wilayah das yang barang milik negara atau tanah negara, jadi nggak sepotong-sepotong Pak informasinya, langsung diakumulasi data gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah tadi segera ada MOU antara barangkali 3 pihak di sini, BWWS Ciliwung Cisadane begitu, berarti di bawah Dirjen SDA Kementerian PU. Kemudian pihak berikutnya adalah Pemda Kota Bekasi dan pihak selanjutnya adalah PJT 2. Saya mohon kepastian kira-kira estimasi waktunya kapan ini? Minggu depan bisa? Hari tanggal 19 kita ada MOU di Purwakarta. Nah, apakah mau lanjut langsung MOU di sini? Saya kira biar 1 hari langsung dikontak dari Dirjen SDA-nya, insya Allah akan membantu karena betul sekali ini sudah menjadi proyek strategis nasional. Dari nasional, dari provinsi, dukungan sudah cukup besar. Tadi saya mendapat informasi sudah ada 4,1 triliun dari APBN. Ya, 4,1 triliun dari APBN. Ternyata ini bukan persoalan duit. Duit ada, tetap nggak bisa terjadi ya untuk normalisasi Kali Bekasi khususnya. Oleh karena itu, saya kira ini harus segera cepat. MOU kita sepakati insya Allah 19 Mei dan besoknya 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, ditandai dengan MOU untuk normalisasi Kali Bekasi. Kemudian catatan yang terakhir adalah saluran irigasi yang sebetulnya itu masih sangat berguna untuk pengendalian banjir dan sumber bahan baku untuk khususnya PDAM ya. Jadi sangat dibutuhkan sehingga setidaknya ini mohon juga nanti masuk ke dalam MOU yaitu kontribusi dari PJT terkait alat berat untuk normalisasi saluran irigasi yang terjadi sedimentasi dengan prioritas adalah di Bekasi Utara meliputi Teluk Pucung dan Medan Satria. Ya, betul Pak, betul. Itu prioritas kita yang pertama. Mohon bantuannya, mohon dukungannya. PJT ini adalah mitra Komisi 6 dan saya bertugas di Komisi 6 sudah 3 periode Pak Wali Kota, dan saya berharap kita bisa bersinergi, kolaborasi sinergi untuk negeri. Jadi kita duduk bersama untuk kerja nyata ya, kerja nyata yang akan kita ekspos di seluruh channel media sosial. Wali Kota keren sekali, nggak apa-apa menurut saya konten itu perlu ya Pak. Ini justru yang saya tekankan ke teman-teman BUMN. Konten pencitraan tapi berbasis kinerja nyata itu perlu. Setidaknya menstimulasi dan juga menjadi warning bagi pihak-pihak yang bermain. Ya khususnya dalam kasus ini ada beberapa tanah negara
yang kemudian diklaim jumlahnya tidak kecil, ada yang 1,4 hektar, ada yang 3 hektar. Lah kok enak banget gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi perjalanan yang tidak mudah, tapi mari kita mulai. Kita sepakati sekali lagi dengan poin-poin penting tadi, seluruh jajaran Pemkot Kota Bekasi, saya kira satu komando di bawah wali kotanya ini ya. Yang lalu biarlah berlalu, mungkin ada yang lupa-lupa tadi ya, namanya manusia, tapi mari kita perbaiki mulai hari ini. Apapun yang kita putuskan sore hari ini tidak akan memberikan manfaat, tidak akan kemudian berimplikasi pada tanggal 19 kalau kita tidak semua mempersiapkan ini. Nanti Pak Direktur dengan teman-teman dari pemerintah Kota Bekasi, kita sama-sama ya untuk cari waktu ya agar kalau bisa besok langsung bergerilya terkait dengan butir-butir MUI yang akan kita terapkan. Yang paling penting adalah eksekusinya. Ya, bukan karena rapat-rapatnya. Jadi rapat hari ini selesai, ya, kita 2 kali rapat, berarti hanya kemarin sekali non formal, hari ini kita formalkan, 19 sudah MOU. Ya, buatkan kegiatannya, dan saya kira pada saat itu harus ada ekspos, ya, seperti yang disampaikan Bu yang terhormat, ya, bahwa tetap pentingnya kita juga harus melakukan exposure, ya, agar masyarakat yang berada di sepanjang kali Bekasi hari ini mereka juga harus siap bahwa mereka hari ini memang menempati lahan tanah yang bukan miliknya. Yang paling penting itu pesan itu harus sampai, sehingga nanti pada saat proses eksekusi, pada saat nanti dinas tata ruang untuk melakukan mulai melakukan peringatan 1, 2, dan 3, jadi kita pastikan minimal bulan depan harusnya sudah bisa kita lakukan pembangunan yang ada di Kali Bekasi. Dan saya kira itu tadi. Pak, terakhir instruksi Pak. Ya. Cakep kalau kemudian pas MOU itu di lapangan sambil PJT meminjamkan alat itu tadi. Keren tuh Pak. Keren. Jadi nanti lihat tempatnya di mana, apakah tetap di PGP atau di Girsan atau di tempat yang ini yang mungkin yang langsung bisa diteruk. Nah, yang langsung bisa dikerjain. Ya. Saya kira itu mungkin ada tambahan buat Pak Direktur. Monggo. Kami harapkan bahwa kerjasama ini nanti secepatnya bisa kita lakukan. Dan untuk peminjaman alat, Pak, kami juga akan kami siapkan alatnya. Kami ada beberapa alat uang am, medical pun juga ada. Nanti kita untuk yang soal edukasi saya kira mungkin cukup bisa kita lakukan. Ya, satu hal yang kami dari BCT selalu mendukung program-program pemerintah, terutama di Bekasi ini, karena bagaimana juga ini kan mulailah kerja kita bersama, sehingga kita jaga bersama. Kami selalu siap untuk dipanggil dan berkolaborasi bersama. Jangan Pak.